CEO Ripple, Brad Garlinghouse, baru saja memberikan tanggapan tegas terhadap kritik yang muncul setelah pidato pertama David Sacks sebagai Crypto Caesar. Menurutnya, pertemuan ini adalah sebuah pencapaian besar bagi dunia aset digital. Namun, mengapa banyak yang tidak setuju? Mari kita bahas lebih dalam. David Sacks, yang kini memimpin kelompok kerja aset digital AS, baru saja tampil dalam konferensi pers besar membahas rencana strategis Amerika di bidang aset kripto. Beberapa poin utama yang ia sampaikan mencakup pembangunan cadangan Bitcoin nasional dan penguatan posisi stablecoin dalam ekonomi digital. Namun, tanggapan dari komunitas kripto justru beragam. Sebagian orang merasa pidato tersebut tidak memberikan gebrakan besar. Kritik utama datang dari mereka yang kecewa karena tidak ada pengumuman konkret mengenai cadangan Bitcoin nasional yang selama ini dirumorkan. Di tengah kontroversi ini, Brad Garlinghouse angkat bicara. Dalam pernyataannya, ia menyebut bahwa kritik yang muncul justru melewatkan poin utama dari pertemuan tersebut. Ia menyebut reaksi negatif ini sebagai missing the forest because of trees, atau dalam bahasa sederhana, terlalu fokus pada satu detail kecil hingga mengabaikan gambaran besar. Menurut Garlinghouse, yang perlu disoroti bukan hanya isi pidato Sacks, tetapi juga siapa saja yang hadir dalam diskusi tersebut. Beberapa tokoh penting yang turut hadir termasuk pimpinan Senat Banking, House Financial Services, Senat Agriculture, dan House Agriculture. Ini adalah pertama kalinya para pemimpin besar Amerika berkumpul untuk membahas regulasi kripto secara serius. Selain itu, David Sacks sendiri juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menciptakan kerangka regulasi yang lebih jelas bagi industri aset digital. Ia menyebut bahwa administrasi Donald Trump telah membentuk beberapa unit khusus, seperti Crypto Task Force, untuk memastikan bahwa inovasi digital dapat berkembang di AS tanpa harus berpindah ke luar negeri. Sacks juga menyoroti tantangan yang dihadapi industri ini dalam 4 tahun terakhir, terutama akibat kebijakan SEC di bawah Gary Gensler. Menurutnya, pendekatan yang terlalu keras dari SEC justru menghambat pertumbuhan industri dan membuat banyak perusahaan kripto mencari tempat yang lebih ramah di luar AS. Ia berjanji bahwa kebijakan baru ini akan lebih mendukung inovasi tanpa mengorbankan regulasi yang diperlukan. Salah satu poin yang paling banyak dibahas adalah peran stablecoin dalam mempertahankan dominasi dolar AS di panggung global. Sacks percaya bahwa dengan strategi yang tepat, stablecoin bisa menjadi alat penting dalam memastikan penggunaan dolar tetap kuat di dunia digital. Jadi, apakah pidato David Sacks benar-benar tidak berarti? Jika melihat reaksi Garlinghouse, jelas bahwa pertemuan ini jauh lebih besar dari sekadar pengumuman tentang Bitcoin atau stablecoin. Ini adalah langkah nyata untuk menempatkan kripto dalam kebijakan ekonomi AS secara resmi. Namun, pertanyaannya sekarang, apakah langkah ini cukup untuk mengubah arah industri kripto di Amerika? Apakah regulasi yang akan datang benar-benar akan menguntungkan komunitas kripto? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan terbaru seputar dunia kripto. Sampai jumpa di video berikutnya.